Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rizka Malia, NPM 21403031009 dari kelas IPA 1 Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video observasi tentang kue cucur guna memenuhi tugas mata kuliah bahan pangan. Selamat menyaksikan. Usaha cucur Pak Agus telah berdiri sejak bulan November tahun 2021. Awalnya, Bapak Agus mencoba untuk membuat kue cucur sendiri dengan resep yang diperoleh dari YouTube. Kue cucur milik Pak Agus dikemas dengan sangat unik, dengan menggunakan kardus ataupun piti. Tak hanya berjualan saja, Bapak Agus juga sering memberikan pelatihan untuk membuat kue cucur kepada anak SD ataupun ibu-ibu PKK. Kue cucur milik Pak Agus ini juga mendapatkan aplaus dari pemerintah kabupaten. Nah, berikut ini merupakan cara pembuatan kue cucur ala Pak Agus. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu ada tepung beras, tepung terigu, gula, air, dan juga garam. Nah, untuk takaran adonan yang digunakan oleh Pak Agus yaitu sebanyak 750 gram tepung beras kemasan merek Rose Brand, kemudian 375 gram tepung terigu Cakra, dan juga 375 gram dari tepung Dahlia. Untuk gula yang digunakan yaitu sebanyak 5 kg yang akan dilarutkan dengan 5 liter air. Nah, tepung terigu sangat berpengaruh pada tingkat kekerasan dari kue cucur. Dalam pembuatannya digunakan perbandingan 1:1 untuk tepung terigu jenis Cakra dan juga tepung terigu jenis Dahlia. Biasanya, tepung terigu Cakra digunakan untuk membuat kue basah. Nah, sedangkan tepung beras Dahlia digunakan untuk membuat kue kering. Setelah semuanya sudah ditakar, maka selanjutnya dikasih dengan garam untuk perisa. Nah, kemudian diaduk hingga merata. Kemudian, larutan gula yang hangat dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Tujuannya yaitu agar nanti hasil dari kue cucur akan berserat. Kemudian jangan lupa untuk disaring agar sisa-sisa dari kelapanya itu tidak ikut masuk ke dalam adonan. Lalu diaduk secara perlahan hingga adonan tercampur dengan merata. Nah, gula yang digunakan merupakan gula yang memiliki tanda A pada kemasannya. Gula tersebut memiliki warna yang khas, kemanisan yang pas, serta gulanya asli. Untuk adonan, diaduk hingga tidak bergerindil, tidak putus-putus saat dituang, dan diaduk secara terus-menerus selama kurang lebih 7 menit.
Jika adonan sudah mengembang, maka terdapat buih-buih yang ada di dalam adonan. Nah, setelah adonan sudah diaduk dengan merata, adonan bisa didiamkan minimal selama 1 hingga 2 jam. Kemudian dilanjutkan untuk proses penggorengan, yang menggunakan wajan kecil dengan minyak yang pas. Untuk proses penggorengan ini, diperlukan waktu selama 1 jam untuk menggoreng 100 pieces dengan 2 tungku kompor. Nah, cucur ini dapat digoreng dengan minyak yang panas dan dengan api yang sedang. Setelah setengah matang, bisa dibalik, kemudian bisa diputar-putar agar hasilnya bagus. Setelah matang, cucur dapat diangkat dan ditiriskan. Nah, cucur yang sudah matang tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam plastik, ditunggu hingga hangat. Nah, setelah itu baru bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP, kemudian dapat dikemas lagi menggunakan peti, kardus, ataupun yang lainnya. Kue cucur milik Pak Agus ini dapat bertahan selama 2 hari. Nah, cara agar tidak keras yaitu dapat dilakukan pengukusan pada kue cucur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.